Halo, hari ini saya mau bikin video masak martabak. Ini bukan martabak pertama saya ya, ini adalah martabak ke beberapa kali saya gitu. Dan saya ini sekarang jam setengah 11 pagi. Dan saya ini mau bikin martabak untuk cemilannya si Justin gitu. Karena memang terakhir tuh dia suka martabak ya. Tapi terakhir saya bikin martabak itu saya tuh nggak pakai susu kental manis gitu karena memang saya tidak mau terlalu manis. Tapi sekarang hari ini di video ini saya mau bikin martabak yang biasanya saya suka beli di abang-abang gitu ya. Sebenarnya martabak itu kan sesuai selera ya, mau toppingnya apa ya terserah gitu. Tapi saya ingin buat martabak yang biasanya saya beli seperti yang saya beli di Indonesia gitu. Bikin martabak manis itu bahannya tuh mudah sekali gitu. Apa aja sih bahannya? Bahan utamanya itu adalah si tepung terigu ini. Terus sisanya tuh nanti ya paling garam, gula, terus telur, terus baking powder sama baking soda. Karena saya cuma mau bikin satu ronde gitu, saya jadi cuma pakai sekitar 4 sendok makan. Pan saya tuh dia kecil ya, jadi saya cuma bikinnya sedikit aja gitu, cuma pakai 4 sendok makan. Tergantung pan kalian ya, kalau pan kalian besar ya mungkin lebih. Tapi pan saya ini kecil, jadi saya cuma pakai 4 sendok makan. Ini saya pakai garam sedikit aja, sama pakai gula sedikit aja ya guys. Gulanya pun juga sedikit aja gitu. Terus diaduk-aduk ini, dicampur biar merata. Kalau sudah merata baru kita kasih air. Langsung kita kasih air ya. Pakai airnya tuh air matang ya. Kalau di Indonesia kan nggak bisa ya air keran ya. Jadi harus pakai air matang. Kalau saya bisa pakai air keran. Pokoknya selama air ini air matang atau air yang bukan air yang bisa diminum lah gitu. Ini tuh adonannya tuh dia harus cair. Terus dia tuh harus benar-benar tidak ada menggerindil gitu. Jadi benar-benar harus diaduk dengan benar sampai si tepung ini tuh larut gitu. Jangan ada yang menggerindil. Bikin martabak yang pertama, kalau mau bersarang gitu ya, yang pertama tuh tadi adonannya tuh jangan sampai menggerindil gitu, harus benar-benar larut. Yang kedua ini adalah larutkan baking powder dan baking soda di air gitu. Kalau ada yang tanya bagaimana kalau cuma baking powder aja atau baking soda saja, saya tidak tahu ya. Saya biasanya bikinnya begini, jadi gitu. Ini udah di baking powder, baking soda gitu, terus dilarutkan dengan sedikit air. Nah, segini. Terus kalian larutkan begini. Terus kalau sudah larut baru masukkan ke adonannya itu, oke? Saya lupa kasih tahu gitu. Baking soda sama baking powdernya itu jangan terlalu banyak ya. Jadi sedikit saja, mungkin sekitar 1/4 sendok teh baking soda dan baking powder gitu. Pokoknya jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti adonan kalian tuh jadinya pahit gitu. Ini pengalaman saya waktu saya baru-baru bikin martabak gitu. Terus diaduk-aduk, vanilla ekstrak gitu, nah sedikit aja seperti itu lagi. Habis itu masukkan tadi si baking powder dan baking soda yang sudah dilarutkan dalam air ya, seperti ini. Nah, masukkan ke dalam adonan. Ini harus dilarutin ya. Terus baru udah diaduk-aduk. Saya panaskan si teflonnya gitu, tapi saya ini pakai yang non-stick ya. Karena saya pakai stainless, dia itu gagal gitu. Jadi saya pakai non-stick, non-sticky pan gitu. Tapi saya tidak tahu ya ini ukuran berapa.
Dan tips yang ketiga itu kalau martabak ingin bersarang, pastikan kalau si non sticky pan ini tuh benar-benar panas gitu ya. Jangan yang masih dingin atau masih setengah dingin. Pokoknya harus panas gitu si wajan atau teflon ini. Nah, ini sudah panas gitu. Kalian bisa tes pakai air gini ya, begini. Nah, kalau udah begitu berarti dia artinya dia sudah siap. Udah segitu aja. Lalu bisa langsung Nah, itu dia sudah mulai keluar gelembung-gelembungnya. Mari kita tunggu sampai bersarang ya. Nah, kalau sudah keluar gini sarangnya, langsung kita taburi gula ya. Ini sesuai selera ya. Berapa menit gitu. Nah, seperti ini. Kalau ada yang tanya kenapa harus ditutup sama ini apa tuh penutupan itu pennya itu tuh karena biar atasnya tuh matang secara merata gitu. Jadi kalau tidak ditutup itu nanti dia atasnya tuh tidak matangnya tuh tidak rata gitu. Jadi kayak masih ada adonan yang basah, nah setengahnya ada yang matang begitu. Jadi harus ditutup gitu biar adonannya tuh matangnya merata. Nah, ini sudah matang, langsung kita pindahkan saja ya ke mana namanya? Ke sini. Terserah kalian mau langsung pindahkan ke piring atau kemana gitu. Lalu kita pindahkan saja ke sini. Butter saya nggak pakai Wisman ya, saya pakai apa aja yang ada di supermarket. Jadi saya pakai Western Star. Menurut saya butter tuh apa saja gitu ya. Nggak mesti harus Wisman gitu kan, memang butter yang asli butter gitu biasanya enak. Saya pakai yang super soft gitu, jadi dia gampang untuk saya terlalu bersemangat terlalu bersemangat sampai boncel tadi. Ini mumpung masih panas ya guys, saya pakai setengah keju, setengah coklat. Untuk kalian mau pakai apa terserah ya, toppingnya bebas ya, habis. Terus ini saya mau langsung saya parutkan kejunya begini. Ini kalau kalian lihat ini beda banget porsi keju dengan porsi coklat itu. Ini saya pakai SKM susu kental manis dalam bentuk cup begini. Lalu kita masukkan ini, kita tambahin kental manis. Ini kita tumplekin begitu. Begini. Terus kita kasih butter juga atasnya gitu. Biar apa? Biar mengkilap kah? Kita kasih atasnya butter ya. Ini kasih butter di sini ya. Ini sudah jadi, bentukannya seperti ini ya guys. Gimana sih? Tuh bentukannya seperti ini ya guys. Kelihatan tidak? Bentukannya seperti ini. Untuk jumlah keju dan coklatnya tuh tidak imbang ya, lebih banyak kejunya daripada coklat ya, karena memang seperti yang tadi kalian lihat coklatnya tuh mesesnya tuh sudah hampir habis gitu. Bukan sudah hampir habis lagi, malahan sudah habis. Jadi ya begitulah ya. Jadi lebih banyak kejunya ini saya bikin hari ini, tapi ya tidak apa-apa ya. Mari kita coba. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Is it good? Do you like it? Yummy? Yeah. Dia suka. Enak gak? Enak. Justin suka? Suka. Nyam. Nih tadi ini kejunya jadinya jatuhnya keju manis ya, bukan keju asin, karena tadi saya sudah kasih kental manis gitu. Karena terakhir saya bikin itu saya nggak pakai kental manis gitu, jadi cuma ya keju aja gitu. Terus ternyata dia kurang suka, jadi
Sekarang saya bikin yang proper pakai SKM. Dan ini jangan kalian makan tiap hari ya. Kalian boleh makan ini mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, jangan tiap hari gitu. Nah, memang kandungan gulanya tuh banyak dan itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Tapi untuk sesekali saja ya tidak apa-apa gitu. Saya terakhir bikin itu sekitar 3 bulan yang lalu nih bikin martabak. Dan ini saya bikin lagi hari ini. 3 bulan kemudian saya baru bikin lagi. Oke guys, jadi kesimpulannya anak kecil ini suka ya. Dan bikin martabak itu tuh gampang sebenarnya, asalkan step by stepnya tuh kalian bener. Baby bite. Asalkan kalian step by stepnya itu bener gitu ya. Oke, saya mau nyuapin anak kecil ini. Malu ih. Oke guys, terima kasih sudah menonton video hari ini. And then I will see you in the next video. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mwah.